Halo guys, kali ini saya akan masak masakan rumahan ya, dan juga masih tradisional Minang. Dan ini adalah memang sabana lama. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Desa Zali. Nah guys, kali ini ya saya akan masih masakan kampung ala tradisional ala Minang. Nah, ini adalah yang saya akan masak hari ini. Ini sayur pakis saya sudah bersihkan dan saya sudah potong-potong ya. Dan ini juga ada jengkol. Kemudian ada juga ini adalah terong pipit dan ikan masin ataupun ikan asin ya. Oke. Nah, ini di dalam kuali saya sudah masukkan semua ya. Ada cabai, ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, dan juga serai. Oke. Dan juga ada daun kunyit ya, dan lain-lain daun ya. Saya tidak punya waktu ini ya, saya tidak masukkan. Oke. Sekarang saya akan masukkan santan ya. Saya peras santan sendiri seperti biasa ya. Saya lebih mengutamakan santan sendiri yang saya peras sendiri, bukan santan beli yang paket ya. Karena santan segar seperti ini rasanya lebih mantap. Dan juga santan seperti ini ya, kelapa dan lain-lain ya, seperti jengkol, ada juga sayur pakis, semuanya saya tidak beli, alias saya pungut di sekitaran rumah. Nah, ini adalah salah satu dari faedah ataupun kemudahan yang kita dapat ya kalau kita tinggal di desa ataupun di kampung seperti saya sekarang ya. Oke. Semua santan ya saya sudah masukkan, dan sekarang ya saya aduk-aduk ya sehingga semua bahan-bahan yang saya masukkan tadi sudah pun menyatu. Dan saya akan hidupkan api kompor ya. Saya on-kan api kompor dan kita tunggu sebentar. Setelah mendidih nanti ya kita akan masukkan bahan-bahan utama kita. Oke. Oke, kelihatannya sudah mulai mendidih ya. Dan sekarang saya akan masukkan bahan-bahan utama yang saya akan masak hari ini ya. Ini ada ikan, saya tidak tahu ya apakah ini ikan tegang ekor ataupun apa namanya ya. Tapi yang jelas ini adalah ikan laut, ikan masin. Saya sudah potong-potong. Kemudian juga ada jengkol, dan jengkol ini adalah jengkol yang sudah tua ya. Saya sudah rebus dan saya geprek. Kemudian juga ada terong pipit yang kecil-kecil, atau bahasa baratnya adalah rimbang. Nah, kemudian ini adalah sayur pakis ataupun sayur paku, dan semua bahan-bahan yang di sini ya kecuali ikan. Seperti saya bilang di awal video, tidak beli alias gratis, dan saya pungut di sekitaran rumah ya. Nah, bagi Anda yang tinggal di kota yang mungkin mengatakan ini adalah mungkin kalau kita cari di kota itu sangat susah dijumpai, dan kalaupun ada harganya lumayan mahal seperti itu ya. Dan ini adalah salah satu faedah ataupun kemudahan bagi kita yang tinggal di desa. Kita boleh memanfaatkan sayur-sayuran ataupun semua bahan-bahan yang dari tumbuhan alam ya, yang ada di sekitaran kita, yang biasanya boleh dimasak seperti sayur pakis. Ini juga banyak di sekitaran rumah ya. Apalagi di sekitaran tempat saya adalah sebagian besar adalah kelapa sawit ya, di Pasaman Barat. Dan sayur seperti ini tidak susah untuk menjumpai ya. Biasanya di belakang rumah ataupun di rawa-rawa itu adalah banyak tumbuh liar. Oke. Seperti biasa ya, kita terus kacau dan jangan biarkan sampai berbuyih-buyih ataupun pecah minyak ya. Dan ini sedikit lagi ya, sepertinya sudah pun semua bahan-bahan yang saya masukkan tadi ya, sayur pakis yang kelihatannya banyak seperti itu ya. Tapi kalau sudah masuk kuali seperti ini ya, sudah mendidih dan dia akan layu, dan ini adalah penampakan seperti itu ya. Dan setelah itu kuahnya kelihatan penuh. Nah, seperti sekarang ya.
karena bahan-bahan seperti sayur tadi sudah pun layu, sudah pun semuanya mengecil ya, dan seperti itu ya, semua masuk ke dalam kuali ini sudah panas. Nah, akhirnya semua terendam seperti sekarang ya. Oke. Dan ini adalah menunggu waktu sedikit lagi ya. Sepertinya sudah hampir masak. Kita boleh masukkan garam dan juga Ajinomoto sebentar lagi. Dan ini bahan-bahan utama yang saya gunakan seperti ikan masin ataupun ikan asin itu ya, boleh ditukar ataupun diganti. Kalau tidak suka ikan masin, boleh diganti dengan telur ataupun udang, ataupun juga boleh dikasih ikan air tawar ataupun seperti ikan kolam ya, juga boleh dimasak bersama dengan sayur-sayur seperti sekarang ini. Dan sekarang kelihatan ya, semua bahan-bahan yang saya masukkan tadi sepertinya banyak, dan sekarang sudah pun tertutup semua dengan kuahnya ya. Dan ini juga warnanya sudah pun berubah, dan dari segi aroma ya, dan ini sangat-sangat menggoda. Dan ini kalau sudah masak ya, boleh dimakan bersama dengan nasi panas, boleh habis satu rice cooker seperti ini ya. Dan ini memang juga adalah masakan yang sering kita jumpai di restoran ataupun di warung-warung nasi Padang ya. Biasanya kalau di kampung-kampung sering kita jumpai seperti ini. Tapi biasanya satu jenis seperti kalau jengkol adalah dengan jengkol sendiri ya, ataupun tidak dicampur seperti sekarang. Karena ini adalah masakan rumah ya. Jadi saya masak sendiri, boleh dicampur-campur. Kalau di restoran kita jarang jumpai seperti ini. Biasanya cuma satu jenis, satu piring seperti itu ya. Oke, dan warnanya sudah pun berubah ya. Sekarang saya akan masukkan garam dan juga sedikit Ajinomoto ya. Dan ini seperti biasa ya, boleh di skip bagi yang tidak suka Ajinomoto, ataupun boleh diganti dengan bahan-bahan lain ya yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Oke. Dan ini juga sudah pun masak ya, dikacau-kacau sedikit, dan kita tunggu kira-kira 1-2 menit. Semua bahan sudah hancur dan sudah menyatu, dan boleh dimatikan api kompor. Oke. Oh ya guys, terima kasih banyak ya bagi Anda yang selalu support channel saya, selalu menonton video-video saya ya. Dan jika Anda suka, mohon dukungnya ya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan saya juga sangat-sangat berterima kasih ya, karena sudah 100 lebih ribu subscriber ya. Dan saya pun sudah menerima silver button. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi di video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.